What's up guys, balik lagi di channel Motovlog bareng gua Adit di sini. Dan di video kali ini gua udah ada di garasi tim lagi guys. Jadi setelah terakhir gua ngonten di sini tuh tahun 2018 dan sekarang 2022 itu gua baru kesini lagi guys. Sebenarnya main mah sering ya. Main sering dulu sering, cuma sekarang udah kalau ganjir. Kalau buat konten baru kali ini guys. Jadi ya, apa kabar Bang Ilham? Alhamdulillah, Bang Aril? selalu baik. Baik ya. Amin. Sebenarnya kurang satu orang lagi nih. Cuma Kupe. orangnya gawe ya sekarang ya. Gawe dia. Gawe di mana? Di hotel perhotelan atau? Dia di kafe. Oh di kafe. Jadi apa waiters? Oh koki ya dia? Barista, dia barista. Oh barista. Padahal sekolahnya koki kan dia kan? Ya, dia perhotelan. Oke, jadi gini Bang, pada konten kali ini anjing. Gua ini apa namanya? Penasaran gitu sama Garasi Tim. Soalnya kan kalau gue lihat sih dari sosmed, dari yang gue main kesini juga itu banyak banget perubahan-perubahan gitu loh. Beda sama tahun dulu 2018 pas gue masih sering main kesini kan ya masih kayak gitulah. Nah sekarang ini udah beda banget nih. Ada beberapa juga dari followers gue, terus juga dari teman-teman di YouTube pada komen, Bang Garasi Tim apa segala gitu. Nah, yang mau gue tanyain pertama nih soal nama dulu nih. Kan sekarang nama ada yang baru nih, GRSTM Garage. Kalau dulu kan orang-orang tahunya Garasi Tim. Ya. Nah, silahkan. Biar khalayak umum tuh pada tahu gitu loh. Anjay. Dalam artian tuh GRSTM Garasi itu sebenarnya sama. Sebenarnya sama, oke. Secara harfiah sama ya. Awalnya itu emang kan Garasi Tim. Oke. Jadi Garasi Tim itu sebenarnya tongkrongan. Tongkrongan. Mungkin ya banyak lah yang udah pada tahu Garasi Tim ya. Itu sebenarnya lebih ke apa sih? Tongkrongannya inilah apa namanya? Apa sih namanya sebutannya? Ya. Orang-orang yang suka modif. Enggak, cuman kayak buat tim-timan gitu awalnya, perkumpulan doang, orangnya doang gitu. Anak-anaknya pokoknya Garasi Tim. Nah kalau buat GRSTM Garage itu gue pribadi sendiri yang mutusin. Nah soalnya di Garasi Tim itu kan kadang gue kalau buat ngepost kayak hasil kerjaan gitu kan, kayak repairan segala macam. Dulu kan awalnya yang masih pilok tuh, masih gue pakai Sapporo. Awal kan gue Sapporo. Iya. Nah gue kalau misalnya di satu ini sama di Garasi Tim kayaknya kurang gitu. Jadi numpuk banget, ntar ada postingan kayak yang motor, ya kan motor tiba-tiba dicampur sama kerjaan. Iya, hasil kerjaan juga tuh. Kayaknya kurang gitu. Nah, makanya gue pengen ngebedainnya itu mana yang buat workshop murni official itu sama yang buat official timnya sendiri gitu. Jadi Garasi Tim itu ya official kru gitu, kayak buat yang tongkrongannya gitu, yang buat kayak acara event-event kontes segala macem sebenarnya. Nah kalau buat GRSTM Garage itu pure workshop gua pribadi itu. Workshop repair, ya, modif apa segala ya. Jadi di GRSTM Garage itu tetap satu nama tapi beda ini apa sih? Beda arti ya? Beda peruntukan. Nah, beda peruntukan. Jadi kalau yang gue tarik kesimpulannya Garasi Tim itu perkumpulannya, orang-orangnya, timnya ibaratnya tempat nongkrongnya. Nah, GRSTM itu workshop lu. Ya, workshop project lu buat project. Hasil lu repaint, hasil lu modif, customer apa segala di situ. Nah, tapi untuk saat ini kita lebih pure di workshop painting, ya Bang. Workshop painting. Buat painting ya carbon devar segala macem ya, buat modif juga lah pokoknya. Ya bisa lah pokoknya. Tapi lebih utamanya itu lebih ke workshop painting buat ngecat. Spesialis lu lah. Ya, benar banget. Spesialis painting. Gue udah mutusin di situ. Oke, itu terjawab ya GRSTM Garage. Terus yang kedua, di konten gue sebelumnya tahun 2018, ini gue sebut terus nih 2018 nih. Karena emang lama banget real. Selama itu gitu loh. Nah, 4 tahun men. Gila loh. Itu masih isinya bebek semua. Nah, itu yang mau gue tanyain. Jadi kan dulu kenapa gue main ke Garasi Tim, kenapa gue kenal sampai Garasi Tim, karena ya itu kita sama-sama ada di ranah wave. Bener dong. Bener. Makanya jadi ini wave juga nih sama, oke lah kita bareng-bareng kita konten apa segala. Nah sekarang nih
si bebek-bebek ini tuh pada kemana? Udah nggak ada dan ganti Matic semua gitu loh. Apakah emang mengikuti perkembangan zaman atau emang customernya kebanyakan Matic atau emang lulunya pada orang-orang ini? Sebenarnya gini, Dit, kalau buat motor-motor itu masih pada ada. Oh, masih pada ada. Masih pada ada. Okay. Motor gua pun masih ada di rumah. Oh, iya, motor Ilham masih ada, cuman ya emang gimana ya? Kayak apa ya? Karena udah beda aja kalau buat gua metanya. Oh, meta tank. Jadi intinya tuh berawal dari si Kuple kan, emang dari dulu kan kalau yang tahu Kuple kan emang dia tuh dari dulu emang megang Vario kan. Iya, jadi anak-anak make web tuh ya dia Vario aja udah. Dia tetap Vario mulai dari Vario ini ya. Ini Vortex. Vario Tech ya, Vario Techno. Nah, udah tuh. Dan kebetulan gue juga punya Vario, motor harian gue dulu Vario. Oke. Dari situlah gue coba rapihin dikit-dikit. Jelek, pokoknya jelek banget tuh Vario, parah. Gue rapin sampai ya bocah tuh banyak yang pada beli Vario, ya udah. Gue pernah pakai motor dia, omsiknya begini. Iya. Jadi ya kalau dulu kan emang enggak, itu dulu kan motor tempur emang. Oh iya. Apaan lo? Aduh. Dari situ lah rame-rame udah gitu. Sekarang kan emang yang apa ya, ibaratnya yang lagi naik-naiknya nih motor Matic kan, terutama di Vario, Aerox, cek. Nah, pokoknya Big Matic lah. Di garasi tim juga sebenarnya nggak Vario juga, nggak pure apa sih semuanya anak Vario enggak. Jadi itu mayoritasnya Vario. Ada yang pakai Aerox, ada yang pakai PCX, pokoknya ada yang pakai Scoopy, keong. Aduh. Jadi pada beralih ke Matic, cuman ya itu ada yang dijual wave-nya buat beli Matic, ada yang emang dari dasarnya udah punya tuh Vario jadi dirapihin kayak gitu. Jadi emang sekarang isinya Matic semua ya? Iya, lebih ke Matic. Lebih dominan ke Matic. Nggak tahu gue juga kenapa bisa berubah kayak gitu. Nah, itu dia. Kayaknya sih ya semenjak ya jadi gini ceritanya lah, gue nambahin sih. Dulu itu kan emang ya wave ya. Gue pun itu terakhir nganuin si Revo gue itu semenjak di konsep hijau ya kan. Karena Revo viral itu. Ya. Nah, gue ganti konsep motor itu gue buat prepare di acara 2020 itu bulan Maret. Bulan Maret dulu. Acaranya di Ciledug kontes. Itu yang mau turun itu Revo gua, racing looknya Bang Don, Astuti, sama beatnya Beat Lintri si Papa, Beat Karbu. Nah, udah gue prepare itu 3 motor. Ya kan, nah motor gue pun gue prepare juga nih, gue upgrade nih semua dari velg gue ganti Acron, gue bikin double disc ya kan, depan belakang. Iya, sempat double disc gue tahu. Nah, terus juga ya pokoknya gua tertatain lagi dah semua dah. Ban juga gua gedein dari cacing ke gede gitu kan, lebih ya pure-nya lah. Nah, pandemi nih Dit. Iya. Ya kan, akhirnya gagal tuh acara. Nah, Terets pun diundur. Iya, diundur, ya kan? diundur dia. Niatnya emang buat biar cover di Terets kan, cuma nggak bisa. Emang keundur katanya ditunggu sampai Agustus, diundur lagi sampai tahun depan. Nggak bisa lagi, ya udah. Dari situ motor-motor yang event kayak yang tadi gue jelasin kayak Revo gua, Lintri, Beat sama Racing Look Astuti itu nangkrak total sampai saat ini. Bisa begitu ya. Begitu juga mungkin dari kesibukan masing-masing juga ya. Ini benar. Kayak misalnya gue sekarang gue juga punya persepsi nih buat kayak lebih ke buat maju workshop gue sendiri gitu. Gue mulai berintisin lagi gitu. Makanya ya jadinya kalau gue bilang pada nggak kepegang dah tuh sama owner masing-masing gitu. Kalau buat tadinya kan gue sendiri kan udah keberatan sekarang jujur. Gue nggak bisa gitu. Gue udah megang banyak orderan kayak apalagi di painting sekarang kan lagi ramai banget ya, alhamdulillah gitu. Jadi ya udah sampai sekarang makanya jadi ganti juga, metanya jadi Matic semua. Gila. Gua doang yang masih pakai Karisma anjing. Ntar gua beli Vario lah, berapa duit sih? Tetap kita nggak beda-bedakan. Oh gitu dong, pas tetap gue juga, gue anak ya tetap masih. Cuman emang ya nggak tahu, apa udah ada tapi cuma nggak kelihatan aja. Tapi gue belum sempat review yang waktu motor dia hijau tuh. Iya belum sempat sih, sayang banget itu. Jadi pas merah, abis review langsung ganti lu ya kalau nggak salah dulu. Itu banyak banget yang nanyain tuh, sumpah.
Gak bohong gua. Bang, motor Ilham yang baru dong review. Nggak bisa kalau sekarang nggak bisa, emang nggak bisa. Gua udah bilang. Soalnya kenapa? Motor udah jadi bangke. Bandanya pindah semua ke Vario, Dit. Kagak anjing, kagak semua. Aduh. Anjing nggak semua lagi. Berarti iya bener gua pindahin. Nah, ngomongin Matic nih, berarti kan emang dari orang-orangnya sendiri emang udah pada ganti Matic kan. Terus juga dari segi apa namanya? Mungkin customer yang ngechat lu juga pada Matic semua kan. Tapi lu masih nerima gak sih kayak ada gitu customer lu yang masih orang-orang web gitu? Jarang ya? Ada masih ada satu kayak si ya itu teman-teman Gepeng. Oh iya, Gepeng ya, lupa gua. Anak wasit ya, terus juga anak ya pokoknya masih di circle-circlean dia orang sih gitu. Tapi emang udah jarang banget tapi ada gitu. Nggak rutin banget kayak sama kayak Matic gitu. Paling sering gua terima itu malah sekarang emang di Vario itu gua udah ngapat dah Vario asli. Paling banyak sebenarnya di repaint pelek. Terus sekarang tuh kan orang modif, wah pasti pelek repaint itu. Itu rame banget standar repaint. Standar repaint karena gimana ya, gue pun juga makin kesini makin banyak gitu teman-teman yang ibaratnya yang tadinya main Tailuk nih terus tiba-tiba punya pada main Vario, pada main proper-propernya gitulah. Nah yang apa ya, yang tadinya karena kan dulu kan Garasi Team memang sorry to say nih ya, Garasi Team kan emang dulu emang di ranah wave doang. Seinian gue ya di ranah wave doang, maksudnya Tailuk motoran itu belum terlalu tahu Garasi lah. Nah semenjak lu pada main Matic apa segala customer lu gitu pada tahu nama Garasi Team. Jujur aja, gue baru kenal temen bocah Vario, Garasi Team tahu. Padahal gue udah main di situ dari 2018 anjir. Karena gini Dit, kenapa bisa pada tahu kan ya basicnya kita bengkel chat Dit. Iya. Jadi dari mulut ke mulut pun cepet nyebar. Oh apa rekomendasi dari orang nih ngechat di Garasi Team. Nah, makanya gue waktu itu sempat kayak lu tahu Garasi Team? Tahu lah, bengkel repaint gini. Ya gitulah maksudnya. Nah kadang kan yang bagus lah, keren. Ya kadang Garasi Team, orang nyebut Garasi Team. Ya emang udah kebiasaan, padahal itu namanya kan GRSTM ya. Bener. Nah, cuman bedanya itu kan, ya itu singkatan sebenarnya GRSTM, Garasi Team gitu. Nah cuman emang banyak orang tahu kan dari awal emang Garasi Team kan. Mungkin kecuali kalau misalnya kayak anak-anak sekarang nih yang berkata baru kenal gua gitu ya, Maharil atau yang lainnya. Gua ini anak GRSTM, workshop painting GRSTM. Nah kalau orang-orang lama nih pasti Garasi. Termasuk gue juga iya gitu. Lu ke Garasi nggak? Di mana? Gue di Garasi Team pasti gitu. Sama aja gue nggak harus ngebantah. Enggak, bukan Garasi Team tapi Garasi Team. Enggak, karena itu emang satu nama. Iya, karena emang itu emang iya. Bedanya yaitu dia toh Garasi Team itu anak-anak yang buat ya kayak kru event-event gitu ya kan, kayak misalnya acara kontes segala macam. Nah kalau GRSTM ya itu workshop painting gitu, yang buat nge-build-nya itu. Iya. Itu simple sih itu doang. Oke, kita lanjut ke workshopnya deh. Apa yang bedain workshop GRSTM sama workshop lain? Mungkin dari hasil catnya kah? Atau harga kah mungkin? Cara lu ngelayanin customer? Kita bisa ngerjain sehari jadi. Boleh deh, serius lu? Apa tuh? Motor apa? Repaint body sehari. Cuman harganya beda itu. Oh iyalah pasti lah. Ya, lu pengen cepet murah mana ada gitu, ya kan? Kenapa? Sehari jadinya apa nih? Pelek apa body? Body bisa. Waduh, keras. Karena sehari jadi apalagi pelek anjir. Kan di rata-rata ya mungkin bengkel cat seminggu lah nargetin. Ya. Seminggu rata-rata. Mereka sebenarnya juga pada bisa. Gue yakin pada bisa bikin sehari jadi, cuman resikonya itu. Iya. Nah, kita berani ambil resiko di. Oh gitu. Beberapa motor yang ada di sini pun project sehari jadi. Awalnya gimana kok bisa sehari jadi? Apakah ada emang customer yang minta secepat itu? Awalnya tuh percobaan itu di motor gue sama motornya Ilham. Oh gitu, dan bisa terus kemudian lu tawarin ke customer. Iya, dan ada pasarnya. Ada pasarnya. Gila. Buat project sehari jadi kita kenain harga 2 kali lipat. Harusnya 3 kali lipat dong. Karena kan maksudnya sehari jadi tuh nggak siang pagi nyampe sore kan, ya, pasti 24 jam. Kerjanya nggak pakai tenaga. Jam. Itu gua nggak tidur kalau ngerjain sehari jadi. Nggak pakai tenaga, tapi pakai darah. Pakai darah. Tumpah darah anjir. Jadi itu yang bikin spesial ya. Ya itu sih yang ngebedain banget di situ. Kalau misalnya dari segi hasil gitu,
Tapi gini, gue lurusin lagi ya. Oke, siap. Jadi awalnya gue sehari jadi itu bener-bener sehari ya, 24 jam. Ya. Bukan dalam artian sehari dari pagi sampai sore yang malam enggak. Kan gue bilang 24 jam. Bener 24 jam. Tapi gue pertama kali nyoba itu di motor gue sendiri sama motornya si Ariel nih, si Ceper. Jadi gue nekat sih sebenarnya. Ya. Bener-bener gue satu-satu. Itu bener-bener first time gue. Enggak, sorry bentar deh. Itu lu nyoba motor lu sama motor si Ceper itu? Iya, itu bener-bener pengen nyoba atau emang karena pengen ngejar sesuatu nih kayak besok mau kemana gitu? Emang bener nyoba aja gitu? Sehari jadi bisa nggak sih gitu? Jadi sebenarnya kan ya emang gue belum ngangkat nih ya kan Vario. Emang gue pengen rapiin kan cepet-cepet tapi dirapiinnya. Ya udah, gue bikin lah langsung sehari jadi gitu intinya. Tapi yang brengseknya mah motor dari Dempul, motor gue mah kagak. Gue bener. Bisa begitu ya. Kan kerjanya masing-masing. Misalnya kalau misalnya ada mau kontes gitu kan, dikejar nih, bener-bener ada sesuatu yang dikejar gitu. Dan itu juga kita ngerjain kayak gitu cuman di Vario sih. Buat saat ini baru di Vario karena sempet nyoba di PCX Bari itu yang biru. Itu gua bikin project kebut itu nggak kena sehari. Wadah. Itu dapat tuh maksimal. Dapat 3 hari karena dia kan sama velg juga waktu itu. Oh iya. Jadi velg, sok depan segala macam kaki-kaki dapetnya 3 hari. 3 hari. Itu ngebut-ngebutnya. Paling ngebut itu ya. Tempat lain pacek ya seminggu lebih lah pasti. Sebenarnya tetap gue kalau buat ngasih waktu estimasi customer, nah ini bakatnya spesial juga ya, mungkin dari gue buat sendiri lah. Kadang gue ngepatokin tetap seminggu. Berikut antrian ya. Budi kapan mas kelar kira-kira ya pengerjaan estimasi? Gue bilang ya paling tetap seminggu mas. Gitu. Nggak bisa lebih cepet mas. Itu paling pahit, insya Allah seminggu. Tapi kadang gue bikinnya ya itu 2 hari. Kadang gue suka ngasih surprise. Gitu. Oh, ya, surprise. Kayak kemarin yang Vario putih juga, Vario Old ada. Kebetulan mereka acara NR bareng tuh ya kan, Sabtu. Gue tahu tuh itu ada acara, kayaknya dia juga, gue feeling gue dia mau datang juga. Tapi motor posisi masih di repaint di gue. Itu sebelum Lebaran Haji. Dia nanya kan, Mas, ini kalau misalnya sebelum Lebaran Haji kelar, bisa nggak ya? Ya gue takutin dulu kadang, ya kan suka ngeledekin dulu. Aduh kayaknya lebih dah mas, soalnya ini numpuk banget gue bilang gitu ya kan. Ya kadang, nah kadang itu sebenarnya gue kayak buat ngetes dulu nih orang nerima nggak nih, bener-bener menunggu nggak nih gitu kan. Kadang kan taunya ngecat 300 sih udah cepet gitu kan. Gue pengen tahu gitu. Ini orang nyari cepetnya apa nyari hasilnya nih? Gitu. Terus ya udah ini gak bawa orangnya oke. Gue bikin lah itu 3 hari. Nanti kalau orangnya emang sabar, emang beneran nungguin hasil, lu cepetin gitu. Tergantung antrian juga. Enggak juga sih, tergantung gimana kondisi body juga awalnya. Iya, banyak faktor. Oh iya. Aku juga buat sehari jadi nih. Ini syarat juga ya, bukan inian sih. Kayak buat sehari jadi ini terutama body harus ya kalau bisa masih cat ori dealer. Kalau bisa nih demi hasil juga soalnya. Karena sehari jadi itu sangat riskan menurut gua, sangat riskan. Apalagi namanya cuaca yang nggak ngedukung. Bener. Walaupun gua indoor gitu ya. Terus kalau misalnya udah repaintan itu biasanya paling gua cek dulu dia repaintan itu kondisinya kayak gimana, terutama dari bagian clear potnya itu. Oh, untuk motor yang udah pernah di repaint. Tapi gua biasanya kalau buat project sehari jadi itu gua utamain dan gua haruskan itu bodi masih ori. Warna cat ori. Minim dari Dempul, minim ya pokoknya yang bopak-bopak udah minim banget lah. Kalau barat halus mungkin bisa masih bisa di cover lah ya. Iya. Oke. Terus itu tadi gue lihat di dalam ada 3 motor tuh. Ada Vario 150 yang baru. Yang baru ya bener ya? Iya, yang new. PCX CBU sama PCX-nya Bari. Barcil. Itu hasil repaintan semua. Bener banget. Wow, gila itu. Dan itu banget. Yang Vario New sehari jadi. Itu sehari jadi. Ya, udah 2 kali sehari jadi. Awalnya biru sehari jadi. Candy sehari jadi. Itu first time banget sehari jadi yang setelah motor gua. Setelah motor lu. Tapi berkata itu bukan motor sendiri ya. Maksudnya motor customer pertama. Ya, customer pertama itu dia. Emang dia orang gila. Repaint sehari jadi. Bener. Terus ini warna kedua sehari jadi juga. Gila sehari jadi aja sebagus itu men. Ntar coba kita lihat. Kalau yang oranye kalau yang oranye itu nggak sehari jadi, parah. Lebih parah lagi dari sehari jadi. Lebih cepet. Itu gue ngerjain bener-bener jam 1 siang, gue kebut sampai jam 8 setengah 9 kelar.
Jam 12 pasang. Jam 12 diterap. Jam 12 malam. Emang orang gila. Emang ownernya orang gila. Berarti tidur, sempat tidur dia, sempat tidur. Tapi guanya. Oh, lu nya. Iya, gue tidur juga cuman dikit tidur ya, kurang. Tidur ayam lah ya. Apa tapi kepuasan customer. Customer nomor 1 sih. Itu kalau boleh tahu buat kontes, prepare kontes atau emang kebetulan dekat-dekat ini kan ada kontes nih di mana? Kok gue nggak denger? Di yang Kelapa Gading itu sama di Depok, pas di Depok. Kelapa Gading yang bannernya warna pink bukan sih? Iya, pamfletnya yang warna pink itu. Iya. Tanggal berapa tuh? 6. Tanggal 6, yang di Depok tanggal 7. Nah, kemungkinan sih kita turun yang di tanggal 7 yang di Depok. Cuman yang Vario Orange ini kayaknya dia main di 2 tempat nih. Main di Kelapa Gading sama di Depok juga. Jadi habis loading out di Jakarta langsung loading in di Depok. Orang gila anjir. Karena yang di Kelapa Gading itu ada kelas Fiat Look-nya di kan yang di Depok nggak ada. Lebih ke Thai Look ya. Thai Look, Standard Fashion kayak gitu-gitu. Nah, kelasnya Vario kan lebih ke Vietnam. Nah, makanya yang orang pengen nyoba juga mainin di situ. Intinya mah kita buat ngeramein aja sih, nggak ngarep partisipasi. Menang ya, udah menang ya, kata bonus banget lah itu mah. Kalau buat ngarep menang, aduh enggak. Karena masih banyak orang gila di luar sana. Wah, kalau Vario sih gila sih. Gue pun kemarin kan emang preparing tuh motor ya. Gue main ke speed shop, ada ke RD yang udah pada tahu lah anak Vario. Ya, gue sempet ngobrol dan dia pun katanya turun semua motornya. Itu udah ketahuan kan rivalnya seberat itu. Om Imam turun juga. Itu udah gila itu anjir. Ya udahlah, kita mah buat ngeramein aja intinya. Gila sih. Oke, lanjut. Nah, gue denger nih katanya garasi tim lagi kan. GRS Type ini nggak cuma repaint ya. Denger ada yang bilang bisa Kevlar juga, karbon Kevlar. Ya, bisa. Sejak kapan lu Kevlar? Kaget kan lu? Gue nggak tahu anjir, gue taunya repaint dulu. Repaint masih pakai Sapporo anjir, bener tadi. Emang udah lama banget lu terakhir apa namanya? Udah 4 tahun lu. Iya. Paling kita ketemu di BSD atau gimana. Jarang, udah nggak pernah kemari gua. Iya. Makanya gua kaget nih, dia bisa nge-Kevlar cuy. Awalnya gimana? Baru-baru ini gua nge-Kevlar juga dia. Baru-baru. Iya. Enggak udah lama dari akhir tahun kemarin. Akhir tahun 2021. Ya, maksudnya walaupun lu baru-baru tapi kan lu udah berani ngebuka buat customer, berarti kan lu udah bisa gitu, udah beberapa kali percobaan ya nggak sih? Itu awalnya dari si Bari. Itu dadakan banget sebenarnya. Oh, Bari mana? Itu dari itu. Ada di awal muasal Emang dia orangnya ribet itu orang. Kayaknya dia banyak maunya ya. Iya, itu. Dari asal muasal Demplon 1 itu motornya NMAX. Oh, NMAX pernah gua upload videonya. Sebelum PCX dia itu NMAX dulu. NMAX warna abu-abu ya. Rungkat buat NMAX itu pokoknya. Ya, parah dah pokoknya ada stiker Demplon. Nah, di situ makanya dia gua namainnya Demplon. Oh, berarti itu si NMAX itu Kevlarannya lu yang kerjain? Itu Kevlaran pertama. Kotak-kotak ya, kotak gede itu. Iya, itu 3D Cube. Iya, 3D Cube ya. Oh, itu first time tuh. Jadi awalnya tuh gini Bari tuh pengen main Kevlaran. Oke. Cuman kan di sini belum Silham bisa. Silham bilang bisa, cuman kan belum pernah nyoba. Sama sekali belum pernah nyoba. Nah, waktu itu Bari sempat mau ngoper Kevlaran ke orang. Adalah salah satu bengkel Kevlar ternama. Di mana? Adalah pokoknya. Oh, nggak berani nyebut ya, parah. Enggak, ada pokoknya. Iya, terus sebenarnya nggak ada masalah apa-apa, cuman antriannya itu yang lama, dia overload. Dia bilang 2 bulan karena part yang di Kevlar sama dia kan body NMAX full body kasarnya. Emang si Bari juga kagak jelas emang. Iya, banyak banget body Kevlar. Banyak banget kan, udah gitu proses Kevlar tuh nggak sebentar. Diestimasiin 2 bulan. Nah, si Barinya ini pengen tuh cepat. Oke. Akhirnya gue modalin. Gue beliin bahannya apa aja yang lu butuhin. Emang demen sih orang-orang kayak gitu sih. Nah itu. Nah dari situ dah tuh akhirnya. Mendorong banget sih dia emang parah. Bang modalin gue bang. Iya. Sama ada buat motor vlog X Demplon. Ngeri. Ntar kita review Demplon guys. Oke, berarti ibaratnya lu udah tahu nih formulanya, maksudnya selah-selahnya Kevlar kayak gimana, sampai lu udah berani ke customer gitu loh. Tetap masih butuh banyak belajar lagi. Belajar, tapi at least bisa lo kerjain gitu loh. Ya, gue tuh jadi pengen tuh gue pengen lebih dari yang ini gitu. Kayak gue setiap garas sebuah proyekan itu gue ngekoreksi terus oh ini minusnya ini, berarti bisa benerin lagi nih gitu. Jadi always level up. Nah,
Jangan merasa puas dengan bener. Kayak slogan siapa itu gitu ya? Slogan gua lah, siapa lagi coy. Gila lu parah. Oke, mungkin terakhir nih gue pengen nanya soal GRSTM nih, kedepannya apa nih yang kan tadi gue kata lu kan harus bisa lebih baik. Pasti. Nah apa nih yang lagi lu kejar nih selain Riven sama Kevlaran? Yang ada di depan lu nih, gue mau kayak gini lah, mau coba apa segala macam. Entah itu custom, apa gitu yang berhubungan sama workshop lah. Buat saat ini, gue lebih ke workshopnya, Dit. Iya. Gue pengen lebih. Enggak, buat di ininya, spray boot gue. Oh, buat lampunya tuh. Nah, gue pengen lebih bener-bener ngerapihin lagi, bener-bener lebih istilahnya lebih ke properin lagi lah. Bener-bener. Ini tempat iya, ininya. Karena dulunya kan nggak begini, gue berantakan banget. Iya, dan dulu itu berantakan. sempit lah kalau gue. Ini ibaratnya udah mending sih, tapi masih kurang gitu. Dan planning gue sekarang ini di GRSTM, gue pengen ngelebarin lagi nih di workshop gue ini, gitu. Gue pengen, tembok pengen gue bobok lah. Terus makanya gue sekarang udah ada exhaust, gue udah ada water turretine. Kayaknya nggak ada. Permen bukan? Enggak itu. Kan tadi. Bukan itu. Permen. Aduh, ditlaan wakala. Kering banget ya, kering banget ya. Balacok telain. Exhaust fan maksudnya. Gitu. Intinya kita tuh sekarang banyak ada dapet customer tuh yang belum bisa kita terima karena tempat. Contohnya Vespa Matic. Gue masih ada. Masih belum yang bisa. Pengen ada yang pengen. Cuman tempat kita kurang luas. Gue nggak mau maksain daripada. Emang segitu gedenya ya Vespa ya? Karena dia kan langsung. Oh iya. Rangka ya. Motor. Kasarnya motornya taruh situ. Iya. Bener. Iya sih susah juga kalau tempat segitu mah. Bisa, cuman ya nggak memungkinkan. Iya. Kalau di luar nanti debu ya kan. Iya Vespa Matic ya. Itu peluang tuh. Kalau ngesol doang kayak Vespa, udah kemarin barusan Vespa tua kemarin spakur ngesol doang bisa. Tapi nggak di dalam, di luar ngerjain gua. Tapi itu resikonya gede banget kalau di luar, soalnya angin debu, udah cakep-cakep nempel bintik. Aduh sayang banget. Itu makanya gua pertanyaan pengen itu di indoor. Tapi itu peluang sih. Banget. Berarti lu lebih ke workshopnya dulu nih. Ya, bener sih emang utama tuh tempat men. Jadi kalau tempat itu udah enak, udah nyaman kita buat berkarya. Mau nyobain apa tuh gampang, bener nggak? Bener men, serius. Lebih leluasa. Jadi ide-ide tuh keluar dari ini gue mau bikin apa lagi ya gitu. Nah ibaratnya gue punya kamera, punya gimbal nih. Pas gue belum punya ya udah monoton aja gitu. Pas gue udah punya, gue mau bikin apa nih? Langsung gitu. Bergejolak pasti bakal ada jadi cemerlang. Iya, ngerti gak sih? Bener kan? Ada sebuah inspirasi aja gitu. Karena kita udah ready semuanya gitu. Cuma ya tetap harus pelan-pelan, stick by stick, yang langsung melangkah gitu kan. Susah juga. Real, gimana, ada yang mau ditambahin? Lu ngapain sih sebenarnya di sini? Gua di sini sibuk bikin snack gitu. Oh gitu. Gua kan di mana-mana pansos dari dulu. Bercanda. Bercanda sayang. Dia jadi si Arel tuh di sini ngebantuin si Ilham coy. Jadi kalau ditanya gue di sini ngapain, sebenarnya banyak yang gue pegang. Oh iya, HP. Terus nggak serius gue kayak kalau ada yang minta sekalian detailing, sebenarnya jangan detailing lah, nyebutnya terlalu berat. Kayak sekalian minta bersihin daleman tuh rangka mesin, kan kalian misalkan dicat motor ditinggal kan pengen bersih semua kan. Tanggung soalnya. Detailing lah. Itu gue pegang. Nyending, ngamplas, itu gue pegang. Terus apa lagi ya? Nyepray gue kadang megang. Lu bisa nyepray? Enggak, ini sih tapi gue pernah gagal jadi gue nggak mau nerusin lagi. Jadi pulpen correction gue. Gue pernah gagal. Ujung-ujungnya ngerjain gue sendiri. Lu nyepray apa tuh? Motor orang, customer? Itu tuh Marco tuh yang merah. Oh yang merah, wah parah. Punya teman sendiri tapi nggak apa-apa sih. Sudah biasa. Kita juga nerima ini di panggilan kayak bukan nerima sih, baru kemarin ini ngesol mobil. Oh, kan itu gue juga. Home service ya gitu. Iya. Jadi dong home service dong bener dong. Ini sih lebih ke adalah di tempat poles gitu. Kan kalau moles gitu suka ada yang catnya bablas tuh kandas. Catnya kayak botak gitu. Botak, jadi catnya tuh kemakan, kebakar, ngepet panas. Kadang di repair, kan minta di repair. Iya. Kok aja bisa? Bisa itu. Itu kan baru kemarin gue sih. Dadakan banget itu juga temen gue ngabarin tiba-tiba minta tolong kan.
belum pernah sama sekali gue megang mobil, serius. Itu megang doang. Ya gue nekat sih sebenarnya. Megang doang pernah kali. Megang doang pernah, maksudnya kalau buat nyepraynya gitu kan. Pernah. Aduh, ada lagi yang mau lu sampein? Belum gue tutup nih videonya nih. Apa ya? Nggak ada sih, udah disampaikan semua sama Jamet. Intinya ya itu, mau bikin tempat lebih proper lah. Iya, soalnya peluangnya ada, pasarnya juga ada, why not gitu loh. Beberapa kali soalnya yang nanya Pestamatic, aduh itu cuan banget makanya cuan banget, nggak bohong, gue Pestamatic tuh cuan banget anjir. Minta modal ke Bari. Nah itu bos Bari pasti turun tangan itu. Wede. Yahoo. Oke, mungkin segitu aja video ngobrol-ngobrol kita kali ini. Gue thank you banget buat Bang Ilham sama Bang Aril yang udah masih mau ngonten. Woi anjing, bangsat. Jadi emosi gue beginiin. Aduh. Blank ini gue blank. Yang udah masih mau ngonten sama gue walaupun gue masih pakai motor WF ya kan. Mampus lu. Kita semua sama lah, sama-sama anak motor anjir. Motornya apa juga sama lah. Oke. Ada saatnya nanti bakal kita bangunin lagi masing-masing. Nanti gue beli Vario dah, jangan lu yang ganti gue yang beli Vario dah. Anjing semua kan pada waktunya. Oke, jadi buat kalian nih yang mau repaint Garusmatic kan? Agak lah. Iya benar. Buat kalian yang mau repaint ataupun mau kevlar juga bisa di sini, langsung aja follow IG-nya di sini @grstm_garage dan juga follow juga Garasi Tim juga bisa. Kalian langsung DM aja tanya-tanya, konsultasi ada WA-nya segala macam, pokoknya langsung kontak aja. Sekian dari gua, seperti biasa, like jika kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian dan juga sosmed kalian. Any question you can drop your comment below and don't forget to subscribe. Thanks for watching guys, stay chill and always stay well. Bye bye.